saya juga nggak mau nanti ternyata, ya mohon maaf yang seperti kemarin saya bicara, 142 perusahaan yang ada di Pertamina ini hanya tadi oknum-oknum yang akhirnya menggerogoti Pertamina. Yang namanya pedagang boleh untung, itu hak. Nah ini yang pastikan Pak Budi juga ya sama lah. Kita mau juga tadi mafia-mafia ini harus kita sadarkan. Direstui Jokowi, rencana Erick Thohir restrukturisasi BUMN sikat mafia plat merah. Ditulis oleh Nia Alif dari siwa.com. Periode kedua Jokowi rupanya begitu menakutkan bagi para mafia di negara ini. Bukan hanya mafia migas yang dibuat tak berkutik dengan kehadiran Erick Thohir dan Ahok. Mafia BUMN sebentar lagi akan disikat habis. Jokowi telah merestui Erick Thohir untuk restrukturisasi BUMN. Tak tanggung-tanggung, dari 140-an akan dipangkas hingga separuh. Maka jangan heran kalau kebelakangan gencar ada isu PKI hingga pemakzulan. Ya, saya juga nggak mau nanti ternyata, ya mohon maaf yang seperti kemarin saya bicara, 142 perusahaan yang ada di Pertamina ini hanya tadi oknum-oknum yang akhirnya menggerogoti Pertamina. Nyatanya banyaknya BUMN yang dimiliki negara malah membebani negara ini. Dahulu kala malah ada istilah BUMN sengaja membangkrutkan diri agar dapat suntikan dana segar dari negara. Era Menteri Rini hal ini seakan lumrah, makanya Jokowi memasang seorang Erick untuk mengatasi semua itu. Sebelumnya dilansir dari medcom.id, Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan tidak ada mafia di tubuh perusahaan BUMN melainkan mafia tersebut berasal dari kalangan luar BUMN. Adapun mafia itu yang dinilai Erick mempengaruhi jajaran di perusahaan BUMN sehingga membelot dan berbuat kecurangan. Menurutnya mafia tersebut telah menciptakan oknum-oknum di tubuh perusahaan BUMN yang bisa dikendalikan oleh mereka. Mafia berada di area abu-abu yang melihat adanya suatu peluang untuk mempertahankan bisnis mereka dengan menanam oknum di dalam perusahaan BUMN. Erick mengatakan untuk memperkecil area abu-abu tersebut maka yang harus dilakukan yakni transparansi. Setiap BUMN harus terbuka. Ia menyatakan transparansi menjadi kunci penting dalam pemberantasan mafia dan oknum tersebut. Selain itu, lanjut Erick, pihaknya juga tengah merampingkan jumlah perusahaan-perusahaan BUMN mulai dari induk, anak usaha, cucu usaha, hingga ke cicit usaha. Kini setelah beberapa bulan dari pernyataan Erick mengenai mafia BUMN, rencana perampingan atau restrukturisasi benar-benar diwujudkan. Erick Thohir tak pernah main-main akan keputusannya. Kini ia mulai memilah-milah dan mengelompokkan klaster BUMN. Seperti dilansir CNBC-Indonesia.com, Kementerian BUMN mengupayakan untuk melakukan restrukturisasi perusahaan-perusahaan plat merah dan menurunkan jumlahnya dari 142 perusahaan dan kini tinggal 107 perusahaan. Dalam beberapa tahun ke depan, jumlah perusahaan BUMN akan diturunkan terus menjadi 70 perusahaan plat merah. Menteri BUMN Erick Thohir dalam paparannya kepada Komisi 6 DPR RI menyebutkan, wewenang ini tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2020 tentang pembentukan Tim Percepatan Restrukturisasi BUMN. Dia menjelaskan 12 klaster tersebut antara lain klaster industri migas dan energi, minerba, perkebunan kehutanan, pupuk dan pangan, farmasi dan kesehatan, serta pertahanan, manufaktur dan industri, serta lainnya. Adapun 6 klaster ini dibawahi oleh Wakil Menteri BUMN 1, Budi Gunadi Sadikin. Selanjutnya klaster jasa keuangan, jasa asuransi dan dana pensiun, telekomunikasi dan media, pembangunan infrastruktur, pariwisata, logistik dan lainnya, serta klaster sarana dan prasarana perhubungan. Keenam klaster ini dibawahi oleh Wakil Menteri BUMN 2, Kartika Wirjoatmojo. Dia menjelaskan, dalam klaster industri migas dan energi ini terdapat perusahaan seperti PT Pertamina Persero, PT PLN Persero, dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk. Di klaster industri minerba, di dalamnya terdapat PT Indonesia Asahan Aluminium Persero dan anak usahanya, termasuk PT Krakatau Steel Tbk. Dalam klaster perkebunan dan kehutanan, di dalamnya termasuk PT PN, Perhutani, dan BUMN sejenis. Di klaster pupuk dan pangan terdapat Perum Bulog, PT RNI, PT Berdikari, PT Sanghyang Sri, PT Pupuk Indonesia, PT Perikanan Nusantara Perinus, dan Perum Perindo. Dalam klaster kesehatan terdapat PT Bio Farma Persero beserta anak usahanya dan Pertamedika yang merupakan holding rumah sakit BUMN. Untuk klaster jasa keuangan di dalamnya termasuk Bank Himbara atau bank-bank milik negara, PT PNM, dan PT Dana Reksa. Klaster asuransi dan dana pensiun memuat PT Asuransi Jiwasraya, PT Taspen, PT Asabri, PT Asuransi Jasindo, PT Jasara Harja, PT Askrindo, dan Perum Jamkrindo. Lalu klaster telekomunikasi dan media terdapat PT Telkom Indonesia Tbk, LKBN Antara, dan Perum PFN atau Produksi Film Negara. Dalam klaster pembangunan infrastruktur ada BUMN Karya dan perusahaan semen milik negara.
Erik juga menggabungkan perusahaan pariwisata dalam satu klaster, yakni ITDC, Hotel Indonesia Natur, dan Taman Wisata Candi. Terakhir, klaster sarana prasarana yang memuat PT Pelindo, PT Angkasa Pura, PT KAI, PT Garuda Indonesia Tbk, dan Perum Damri. Tentunya kita berharap perampingan tubuh BUMN menjadi awal kemajuan negara ini. Dengan perampingan diharapkan BUMN kita fokus pada kualitas, bukan kuantitas. Selebihnya dengan restrukturisasi tentunya lebih mudah dalam pengawasan. Dari awal Erick Thohir diangkat, kita sudah menaruh optimisme tinggi. Dari latar belakangnya sebagai pengusaha kaya, tentu memudahkan Erick untuk mengatur BUMN. Meski awalnya ia mengaku sering diteror hingga memutuskan tak akan lama menjadi menteri, kini akhirnya semangat Erick kembali lagi. Gebrakannya di BUMN paling terasa ketimbang menteri lain, mulai dari menghapus anak cucu BUMN, menyita aset Jiwasraya, hingga membuka transparansi. Erick benar-benar orang yang tepat menduduki Menteri BUMN. Perlahan tapi pasti kita yakin BUMN kita bisa bersaing di dunia dan jauh dari mafia dan korupsi. Dengan tangan dingin seorang Erick, BUMN bukan hanya kebanggaan segelintir kelompok, tapi lebih itu memberi hasil besar untuk kepentingan publik.